Eh, kita udah sampai nominatif, predikat, nominatif, subjek, dan nominatif, adjektif, atau disebut sebagai atributif, nominatif. Ya, kita review sebentar teorinya, lalu kita lihat tugasnya dan kita lanjut ke nominatif berikutnya ya. Kalau minggu lalu kita udah pelajari nominatif subjek, artinya apa itu nominatif subjek? Nominatif yang berfungsi sebagai subjek. Nah, kalau dia sebagai subjek, berarti dia punya grammatical relationship dengan predikat atau kata kerjanya. Ya, ingat lagi sebuah kalimat atau clause itu selalu ada subjek dan ada predikat. Oke. Nah, di sini nominatifnya dia punya hubungan dengan predikat. Predikat ini seperti minggu lalu kita pelajari ada namanya predikatornya. Ya kan? Predikator itu berarti verb. Nah, oke. Nah, verb itu kata kerjanya. Nah, lalu nanti di sini ada namanya apa? Adverb. Nah, dan kalau di sini verb, di sini nanti ada adverbial. Adverbial itu macam-macam, ya kan? Nah, adverbial itu bisa menerangkan tempat, waktu, dan sebagainya. Tapi selain adverbial, ada namanya objek, ya. Nah, coba kita lihat di buku ini kemarin di Ancient ini, coba kita klik sintaks, ya. Sentence konstituennya itu ada apa saja? Ada subjek, ada predikat, ada objek, ya kan? Kemudian ada adverbial, terus bisa diikuti atributif modifier, ya. Nah, subjek di sini pastinya nominatif, kata benda. Kalau kalian parsing kan itu noun, nominatif, maskulin, singular kan gitu kan. Nah, nounnya itu kata benda. Oke. Jadi setiap S atau setiap P ini subjek predikat ini ada namanya kepalanya. Kepala dari S ini ya pasti si nominatif itu. Kepala dari P ini adalah predikator namanya. Tapi predikator ini nggak sendiri, bisa diikuti objek atau adverbial. Nah, nanti semua kita akan pelajari ini. Dari objek, dari verb, adverbial, ya, klausa ini, bahkan nanti clause ini bisa punya anak namanya independent clause, dependent clause, anak kalimat. Nah, nanti kita pelajari, tapi di Yunani 2, ya. Jadi semua nanti kita pelajari mulai dari S sampai P, P dan komponen-komponennya. Oke. Nah, kita mulai dari S-nya dulu di sini. Ya. Nah, nanti baru kita masuk ke P-nya, ada objek, ada adverbial dan sebagainya. Oke. Nah, kita akan pelajari yang namanya di sini disebut case. Ya, case itu artinya grammatical relationship dari kata benda yang ada di dalam clause. Jadi kata benda itu bisa muncul di S, bisa di wilayah S atau di wilayah P. Ya, yang namanya case ini atau kata benda ini itu bisa muncul di wilayah S atau di wilayah P. Kalau di wilayah P berarti dia muncul di wilayah objek, di wilayah adverbial nanti. Oke, ya, keterangan tempat misalnya. Nah, itu pasti ada muncul kata bendanya. Masih ingat contoh minggu lalu kan? Saya makan pisang goreng. Nah, pisang goreng kan kata benda, tapi jadi objek kan? Nah, di warung makan. Nah, warung makan kan kata benda. Oke? Nah, berarti case atau n-nya ini, nominatif ini, noun ini bisa muncul di wilayah S atau di wilayah P. Tapi walaupun kalimat itu mau panjang 1 kilometer pun, tetap dibagi jadi dua. Wilayah S, subjek, dan wilayah P. Makanya kalian lihat di sini, di setiap diagram atau sintaks ya namanya,
itu pasti selalu ada dua bagian atau dua wilayah kan. Coba misalnya kita buka Yohanes ya, tugas kalian Yohanes 1 ayat 3. Tuh. Kita klik, lihat diagramnya, sudah kan? Lihat diagramnya kemarin. Nah, wilayah S-nya apa? Wilayah subjek dan wilayah predikat ya. Wilayah subjek dan wilayah predikat. Nih, ada kan? Ini wilayah S. Baru nanti dibatasi, ada garis tegak lurus ini. Nah, berarti di sebelahnya ini sudah wilayah P. P itu predikat. Predikat itu terdiri dari satu predikator dan komponen lain, misalnya adverbial, objek. Oke? Nah, yang kemarin saya sebut sebagai ada prepositional phrase, PP, ya, dan sebagainya itu. Oke. Nah, nanti kita pelajari ini, nggak usah bingung. Tapi konsepnya jelas, kita lagi pelajari konsep apa? Kalimat, clause. Ada dua wilayah, subjek dan predikat. Nah, kalau kita pelajari case, berarti ingat case ini bisa hadir di wilayah subjek, ada hadir di wilayah predikat. Nah, nanti kalau kalian belajar nominatif, berarti dia hadir di wilayah subjek dulu. Tapi jangan lupa, ada nominatif predikat. Berarti nominatif yang hadir di wilayah P. Ya kan? Ini yang kemarin kita pelajari kan? Nah, namanya apa? Nominatif predikat. Nominatif dia, tapi yang hadirnya nggak di wilayah subjek, tapi di wilayah predikat. Nah, sekarang kita lihat misalnya contohnya ya, atau latihannya ini misalnya. 1 Yohanes 3 ayat 4 sampai 5 ya. Nih. Ayat 3-nya coba baca. Panta egeneto dia auto. Ikuti ini ya. Iya. Coba baca. 1 2 3. Panta egeneto dia auto. Ya, coba ikuti yang sintaksnya aja. Panta, egeneto, dia, auto. Kai, nud, egeneto, koris, auto. Ya, ikuti ini yang di diagramnya. Jadi bacanya mulai dari subjek sampai predikat dan adverbialnya. Oke? Sekali lagi ya, ikuti ini aja. Panta, egeneto, dia, auto, kai, nud, egeneto, koris, auto. Nah, mulai dari wilayah subjek sampai predikat. Ya, kalian bisa baca di atas ini oke, tapi juga belajar baca yang ikut diagramnya. Sehingga lama-lama otak kalian itu terkonsep dengan subjek predikat. Gitu. Oke, kalau ini kan masih berantakan kan? Nah, kalau yang di sini sudah disusun. Nah, kalau ini ya, ini kan masih berantakan ini. 3 nih. Ya. Oke. Nah, setelah kita baca, kalian amati bahasa Inggrisnya misalnya atau bahasa Indonesianya. Coba baca RSV-nya. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke? Nah, itu artinya. Nah, sekarang kita kembali tadi ke case subjek predikatnya tadi. Ya. Nah, yang saya suruh kan kalian teliti nominatif ya kan? Misalnya nominatifnya di situ apa? Panta, benar? Nah, kalau di parsing gimana? Adjektif, nominatif, neuter, plural. Ya kan? Artinya segala hal. Berarti di sini nominatif apa? Hah?
Wah, kalian parsing ngerti kan? Parsingnya gimana? Lihat aja di sini. Nominatif, klik di sini, klik panah, tekan shift di keyboardnya itu. Nah, lalu muncul ini adjective, pronoun, nominatif, neutral, plural dari kata pas, yang artinya semua atau segala hal. Nah, atau LAI terjemahkannya segala sesuatu. Ya kan? Oke. Saya paham di sini? Benar? Nah, kemudian karena ini nominatif apa? Subjek. Ya kan? Dia sebagai apa? Subjek. Benar. Ini. Iya, subjek. Subjek terhadap apa? Predikat. Predikatnya apa? Egene. Nah, ini predikatornya namanya. Oke? Nah, itu jelasin gitu. Pelaku dari ini. Oke. Dia auto ini kita belum pelajari. Kemudian kita lihat di sini ada NUD. N ini lagi nominatif kan? Tidak ada satupun. Nah, ini subjek ini. Yang telah dijadikan, ya kan? Nah, ini subjek juga. Oke? Jadi kamu lihat nih, manta dan N di sini nominatif subjek dari egene. Egeneto di sini apa? Predikatnya. Predikat itu maksudnya iya, apa yang dilakukan oleh subjek. Nah, itu predikatnya namanya. Apa yang dilakukan oleh subjek atau apa yang terjadi pada subjek. Nah, itu predikat namanya. Oke? Nah, chorus auto ini belum ya, ini genitif nanti kita pelajari. Auto ini juga genitif, kita belum pelajari. Kita fokus nominatif dulu. Nah, sekarang 3B ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, di sini ada namanya 3B ho and ho gegonen, ya kan? Atau di sini and ho gegonen atau enzo ho gegonen and auto enzoe kalau bacanya ya. Jadi di sini nanti kalian akan pelajari istilah kayak gini. Coba ho-nya diparsing. Ya. Itu ada namanya relatif pronoun. Nah, di sini sudah ada anak kalimat. Jadi subjeknya itu bentuk anak kalimat. Segala yang dijadikan oleh dia enzoe. Nah, di sini katakan segala sesuatu yang dijadikan oleh dia adalah hidup. Nah, kita masuk ke ini. Ada hidup gitu. Ya. Jadi 3B itu sambung langsung ke ayat 4-nya. Adalah hidup. Jadi segala sesuatu yang dijadikan oleh dia, ini anak kalimatnya ini kita belum pelajari memang. Oke, skip dulu. Enzoe adalah hidup. Nah, tapi kamu lihat di sini adalah hidup. Zoe itu nominatif kah? Ini kalian parsi nggak? Zoe-nya ini diparsi nggak? Ini parsi kan? Nah, bisa lihat 3B ini? Hah? Nah, coba parsing Zoe. Dari kata, nih lihat aja. Dari kata apa? Ayat 4 sekarang ya kan? Noun nominatif singular dari kata zoe. Artinya hidup, life. Kehidupan. Ya, life atau kehidupan. Ada hidup maksudnya atau ada kehidupan. Oke? Nah, nominatif apa itu? Iya, itu parsingnya. Nominatif feminim singular zoe. Tapi penjelasannya gimana?
Predikat nominatif, benar. Kenapa kok disebut predikat nominatif ini? Karena dia sudah di wilayah predikat. Lihat ini ya, sentence, ini subjeknya di sini kan? Subjeknya kan ini. Ini S-nya. Nih. Ya kan? Tapi ini di sini sudah wilayah apa? Predikat. Ini namanya di sini wilayah predikat. Nah, tapi di dalam wilayah predikat ada nominatif, Kak? Ada. Apa nama nominatifnya? Zoe. Ya kan? Nama nominatifnya di sini apa? Zoe. Hidup. Oke? Paham nggak ini kayak manner ini? Manner paham nggak? Kalau manner paham, yang lain harus paham. Ya. Pokoknya patokannya manner. Kalau manner udah paham, berarti yang lain aman. Manner. Zoe ini apa? Nominatif apa? Nominatif predikat. Jangan kamu bilang nominatif feminim ya. Saya nggak tanya parsingnya. Nominatif predikat. Oke, betul. Kok disebut nominatif predikat di sini? Di wilayah predikat. Berarti artinya apa tuh? Maksudnya gimana tuh? Nominatif berfungsi sebagai apa? Dia kan predikat, berarti berfungsi sebagai predikat. Predikat dari subjek. Subjeknya mana? Ini tadi yang segala sesuatu yang diciptakan ini. Ini subjeknya ini semua. Jadi kamu tulis ya. Zoe adalah predikat nominatif. Maksudnya dia sebagai predikat dari subjek ho, gegonen, and auto. Nah, gitu. Tambahin ya. Kalau belum lengkap. Oke? Bisa? Saya tanya nih sama Hizkia. Zoe. Zoe di sini kalau kamu parsing gimana? Hizkia masih ada orangnya? Nah, coba. Ayo. Ya, parsing nominatif. Lihat by box toh. Zoe itu nominatif apa? Feminim. Bukan neutral dia. Kamu lihatnya di mana? Nah, iya. Terus nominatif feminim singular dari kata Zoe. Ya kan? Artinya life. Hidup atau kehidupan. Oke? Nah, terus setelah kamu parsing, kamu lihat dong di diagramnya kan? Lihat diagram. Oh, di sini sudah wilayah apa ini? Predikat. Tapi nominatif dia. Maka disebut nominatif apa? Predikat. Gitu. Artinya apa nominatif predikat? Apa artinya Hizkia? Hah? Dia
dia predikat dari subjek. Menjelaskan dia sebagai predikat dari si subjek apa? Ho, Gegonen, and auto ini. Artinya dia predikat dari subjeknya ini segala sesuatu yang diciptakan tadi. Apa yang segala sesuatu yang diciptakan itu predikatnya apa? Hidup. Nah, kamu di sini kalau misalnya mau nafsir itu kan sudah mulai ngerti nih. Oh, segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang firman itu ciptakan, ho ini kan dia yang menunjuk kepada ini kan, logos tadi. Jadi logos yang menjadikan segala sesuatu itu auto nih, ho ini kan segala sesuatu yang diciptakan. Segala sesuatu yang dijadikan di dalam dia ini kan logos maksudnya, sang firman itu. Nah, itu subjeknya nih. Kan ini subjeknya kan? Yang X ini kan wilayah subjek. Diganti sini, subjek. Nah, dapat predikat apa? Soe. So, predikat itu keadaan ya kan? Nominatif predikat itu kan menjelaskan keadaan dari si subjek. Nah, tulis di situ. Nominatif predikat itu menjelaskan keadaan dari si subjek. Apa keadaan dari si subjek? Hidup. Oke? Jadi segala sesuatu yang dijadikan itu jadi hidup. Nah, bukan mati. Maka waktu Allah menciptakan segala sesuatu, baik itu tumbuhan, binatang, ya alam ciptaan, alam semesta ini adalah sesuatu yang hidup. Termasuk manusia gitu. Oke? Nah, misalnya gunung, batu, laut, semua itu adalah sesuatu yang memiliki kehidupan. Soalnya. Kok bisa Pak, gunung itu kok dikatakan hidup misalnya. Batu itu kok dikatakan hidup. Nah, artinya di sini disebut sebagai hidup, berarti dia berfungsi di dalam alam ciptaan itu. Sebagai planet bumi ini hidup karena dia berputar sesuai dengan hukumnya. Ya kan? Gunung juga begitu, manusia juga begitu. Sesuai dengan sang logos, sang hukum itu. Logos itu pengetahuan. Sesuai dengan pengetahuan. Ya. Nah, itu nanti kalau kita pelajari di dalam eksegesisnya. Nah, tapi kalau dalam Yunani kalian wajib tahu apa yang terjadi di sini. Di diagram nih, sintaksnya ini. Ya, coba dimundurin lagi supaya bisa lebih besar. Iya. Oke. Atau kalian bisa buka kan masing-masing web box-nya. Ya, ini agak kecil. Oke, ada pertanyaan tentang soal ini? Bisa ya? Nah, sekarang coba baca lagi ayat 4. Ayat 4 itu kan en auto zoe en, terus kai en zoe en to phos ton anthropon. Nah, sekali lagi ya. 1 2 3. En he ya. He zoe en to. Oke, coba satu orang. Fitri, baca ayat 4. Raymond.
Antropon ya. Oke. Baca lagi generasi. N auto, Zoe, N kayu, N Zoe, N to, pos, ton, antroposton. Antropon. Antropon. Kamu nambah-nambahin nih. Oke. Coba bacanya menurut sintaktik formnya nih. Nih, ya. Ini yang di bagian kedua ini karena harus tahu. Benar nggak? Nah, coba. Kai and Zoe and to phos non antropon. Nah, sampai situ dulu. Ini dulu. Bagian yang ini sekarang. Tadi ini yang atas sudah ya. Sekarang yang ini. Hey Zoe, baca saya lagi. Hey Zoe and to phos non antropon. Ya. Coba baca nih. Manner. Hey. Ini. Sesuai ini, diagramnya ada. Ah, baca diagramnya. And Tophos ton antropon ya. Coba ini happy. He and iya, phos. Iya. Phos ini kan V ya kan, bacanya F kan. Omega sigma. Jadi to phos ton antropon. Oke. Nah, sekarang lihat diagramnya, ingat lagi. Selalu ingat diagramnya ini. C atau klausa, subjek, predikat. Ya. Nah, di sini subjeknya apa? Mana wilayah subjeknya mana? Ini kan, wilayah saya kan? Di sini predikat. Nah, harus tahu. Oke, sekarang kita cari case-nya. Dalam subjek ini case-nya apa? Dalam subjek ini case-nya apa? Ini, nominatif kan? Zoe kan? Nah, oke, kita lihat Zoe-nya dulu. Kita belum pelajari definite artikelnya ya. Coba kalau parsing he-nya itu apa? Definite artikel kan? Nah, nanti kita pelajari definite artikelnya. Ya. Oke, tapi sebelumnya coba lihat terjemahannya. Terjemahannya kan ini. The light and the life was the light of man. Oke. Apa terjemahannya? Hah? And the life was the light of man. Nah, LAI terjemahkan gini. Dan hidup itu adalah terang manusia. Oke? Nah, itu kalau RSV-nya apa? And the life was the light of man. Itu. Di sini. Ya, yang ini. Hezoe hidup itu adalah, N ini adalah terang, antropon itu manusia. Phos itu terang. Jadi terang manusia. Nah, sekarang kita lihat Zoe-nya. Coba parsing. Ya, noun, nominatif, feminis, singular.
Terus dari kata Zoe yang artinya live. Gitu kan? Parsingnya mesti lengkap. Ya. Coba parsingnya apa, Jessica? Gitu. Nah, ini nominatif apa? Hah? Subjek. Kok bisa predikat? Kan ini kan dia di sini ya kan, di wilayah subjek. Oke? Maka dia adalah subjek. Subjek ini. Nah, kalau saya tanya atau kalau saya suruh jelaskan gimana? Maksudnya gimana itu nominatif subjeknya? Oke, dia menjadi subjek atau pelaku dari kata predikatnya. Subjek dari predikat apa ini? Predikatnya mana? Ini kan? Predikatornya mana? Dari sekian banyak kata ini predikatornya mana? Ini. N ini. Nah, berarti Zoe ini adalah predikat subjek dari predikat N. Ya kan? Dia jadi subjek dari predikat N. Benar nggak? Salah kalian. Nah, diperbaiki ya. Nih, ini kan ada subjek di sini. Di sini yang predikatnya kan? Nah, ini wilayah predikatnya nih. Tapi dari wilayah predikat ini predikatornya mana? N ini. Nah, maka subjek ini adalah pelaku dari predikat N ini. Nah, tulis ya. Terus ada nominatif lagi? Ada nominatif lagi? Ada. Apa di sini? To force. Benar nggak? Ya kan? Force, terang tadi. Nah, coba parsing. Force. Noun nominatif neuter singular dari kata force. Artinya light, terang. Alright? Terang ini ya. Nah, nominatif apa ini? Subjek atau predikat? Predikat. Ya kan? Karena dia sudah apa? Di wilayah predikat. Terus jelasin predikat apa ini? Menjelaskan apa ini? Predikat dari apa? Zoe yang ini. Dia adalah predikat dari subjek. Apa? Hey Zoe. Nah, kamu tulis di sini. Tulis false ini nominatif predikat. Maksudnya apa? Dia menjadi predikat dari si subjek Zoe. Predikatnya itu maksudnya keadaannya. Keadaan dari si subjeknya apa? Terang. Subjeknya kan hidup. Hidup itu adalah terang kan? Hidup itu adalah terang. Nah, apa subjeknya? Hidup. Predikatnya terang. Nah, maka terang itu menjadi predikat dari, atau predikat itu berarti menjadi keadaan dari subjek. Coba baca lagi. Apa pengertian nominatif predikat? Jelaskan keadaan dari subjek. Nah, iya, jelas karena apa keadaan dari si subjek? Hidup. Kamu tulis di situ. Force itu menjelaskan keadaan atau predikat dari si subjek. Subjeknya apa?
He, Zoe. Ya kan? Nah, begitu. Paham nggak, Sam? Oke. Nah, sekarang berikutnya ayat yang ke-5. Coba baca ayat 5. Kai Katelaben. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. To, kai, to, fos. Alright. Ukatelaben. Nah, sekarang coba lihat RSV-nya atau terjemahan Indonesianya. Ayat 5, RSV-nya baca, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Right? Nah, Indonesianya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, ini pahami dulu kalimatnya ini, ya. Kemudian lihat Yunaninya, sintaksnya nih. Udah buka sintaksnya nih? Oke. Sekarang kita coba baca ya. Kai, to, fos, faine, and te, skotia. Nah, ikuti saya sekali lagi. Kai, to, fos, faine, and te, skotia. Kai, he, skotia. Kai, he, skotia. Katelaben u auto. Jadi bacanya itu setiap bagian. Dari ke atas ke bawah dulu, baru bagian selanjutnya. Oke? Sekali lagi ya. Kai, to, fos, faine, ente, skotia. Ente, skotia. Kai, he, skotia. Katelaben auto. Nah, gitu. Coba baca Eka. Apa? Kai, to, fos, faine. Oke, terus lagi. Kai, and Scotia. He, Scotia. Terus? Iya. Coba Happy. Happy tadi udah belum? Christoph. Hai, Popos, Hai, Scotia, Kai, Scotia, Katelaben, auto. Iya. Jaduhu. Hartono lah, lebih keren. Oke. Kembali ke Royman. Royman. Raymond. Dulu ada mahasiswa namanya Royman di sini. Ini Raymond. Ini apa aja kamu? Pelan-pelan.
Pelan-pelan, yang penting benar. Santai-santai. Kamu dikejar apa sih? Ya, lagi. Kai to fos. Fine. And T Scotia. Kai. He Scotia. Katela ben U. Nah. Coba minor. And T Scotia. He Scotia. Nah, makanya di sini jangan bahasa Nias terus. Belajar bahasa Yunani ini sekarang kan. Oke. Nah, mulai coba bisa hafalin nggak? Hologos and Enharke. Kayak hologos and prostonte. Ya, coba kamu lihat tuh orang ustadz kalau khotbah ngutip Al-Qur'annya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Kita ini kan kayak bahasa Arabnya Alkitab nih ya. Ya. Nah, kita nggak pernah kan kutip-kutip bahasa aslinya kan? Benar nggak? Nah, harus tahu bahasa aslinya. Ya, ustadz itu aja mereka kan belajar di pesantren, ya, belajar bahasa Arab mereka. Bahkan dihafalin. Kamu lihat ustadz di TV itu. Waktu ngutip Al-Qur'annya mereka buka Al-Qur'annya gitu. Hah? Langsung di sini kan? Tuh hebatnya mereka itu. Ya. Mereka nggak buka Bible Box lagi gitu. Atau buka Alkitab lagi. Nah, langsung kalau kita kan masih cari-cari gitu ya. Nah, bukan bahasa Yunani lagi, Bu. Jadi dibandingkan dengan maksudnya kesungguhan mereka membaca Al-Qur'an, menghafalnya itu jauh lebih tinggi daripada kita. Nah, kita harus akui. Ya. Paling kita orang STT aja bisa baca. Itu pun kalau masih ingat. Nah, nanti kalian lulus belum tentu ingat lagi nih. Nah, makanya ya kalau kita bandingkan, misalnya kita bandingkan ini dengan tetangga kita nih. Lihat aja mereka kutip-kutip ayat Al-Qur'an itu. Tidak pernah buka. Setahu saya lihat tuh nggak pernah mereka buka-buka. Oh, ini surah pasal berapa gitu ya, ayat berapa. Cari lagi. Enggak, langsung di luar kepala mereka. Karena mereka memang dari kecil sudah diajak hafal. Ya. Nah, kenapa? Karena semangat mereka belajar di kitab suci itu memang menggebu-gebu dari kecil. Ya. Yang namanya bisa baca Al-Quran itu bukan terjemahan Indonesia, tapi bahasa Arabnya, bahasa aslinya. Nah, kita punya bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Ya. Nah, tapi saya ngajarin kalian baca harus tekun, tapi harus mengerti, memahami apa yang kalian baca. Nah, itu dia. Jadi saya ajak kalian tuh bukan hanya bisa baca, tahu parsi itu baru level 1. Level 2-nya ngerti, paham. Ya kan? Setelah paham baru bisa aplikasi. Oh, ternyata tadi nominatif predikat aplikasinya apa? Oh, ternyata ini menjadi predikat dari si subjek. Nah, aplikasikan bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu hidup. Bukan untuk mati. Oh, jadi saya manusia diciptakan oleh firman itu untuk hidup. Nah, gitu. Itu aplikasi namanya. Ya. Nah, jadi saya ngajak kalian belajar Yunani di sini pun paling tidak sampai level aplikasi. Kalau dalam taksonomi itu kan pengetahuan, knowledge, pemahaman, aplikasi, ya kan? Nanti dari aplikasi
baru kita masuk ke analisis atau analisa. Harus bisa analisis. Analisisnya apa kalau misalnya ayat seperti ini? Analisisnya nanti itu dieksegesis. Analisis itu berarti diuraikan, dihubungkan dengan ayat lain, ya, gitu. Itulah yang disebut sebagai teoria. Maksud saya seringkali ajar kalian untuk nanti belajar Alkitab itu 4 lapisan itu kan, benar nggak? Lapisan pertama sarkik, noetik, moral atau psikik, dan anagogik. Nah, sarkik ini masih level 1. Bisa baca, bisa memahami artinya. Nah, nanti kalau udah masuk noetik, itu sudah level yang lebih tinggi. Oke, terus nanti masuk aplikasi. Terus nanti masuk anagogik, pengudusan itu paling tinggi. Gitu. Nah, tapi di sini ya, kita dari sekolah ini kalian ngerti. Oh, saya belajar di kelas ini, ikut mata kuliahnya Pak Hendy, ngapain ini? Oh, supaya saya bisa dari awal nih belajar kitab suci. Dari awalnya yang mana? Ya selama ini kan kita cuma baca-baca Alkitab yang terjemahan, right? Ya, Alkitab bahasa Indonesia, mungkin kalian juga baca Alkitab bahasa daerah kan ada ya. Nah, tapi sekarang kalian naik level lagi baca bahasa aslinya. Tapi kudu paham. Kudu mengerti apa yang dibaca. Nah, apa ukuran kalian itu mengerti? Ukuran saya bisa pastikan misalnya generasi memahami apa yang dibaca. Apa ukurannya? Ukurannya adalah tadi kamu bisa tulis di PR itu. Oh, ini menjelaskan ini. Oh, ini parsingnya ini menjelaskan ini. Right? Nah, itu makanya kalian harus kerjakan tugas mingguan itu. Nah, itu menjadi ukuran bagi saya atau kalian, oh, saya sudah memahami teorinya. Nah, kalau sudah memahami, diapain? Diaplikasikan. Artinya, karena ini ayat firman Tuhan, kalau diaplikasikan itu berarti apa? Untuk hidup kita. Sama kayak tadi saya bilang, Ustadz itu ngutip ayat-ayat Al-Quran bahasa Arabnya. Kan dia nggak cuma ngutip bahasa Arabnya doang, dia jelasin kan kepada jemaatnya kan, supaya jemaatnya itu mengaplikasikan. Nah, kita juga sama. Kalian nanti misalnya jadi pendeta, mau khotbah nih, ngutip ayat aslinya. Lalu kalian aplikasikan buat jemaat. Gitu. Jadi nanti misalnya kalian dikasih khotbah di chapel apa, belajar bahasa aslinya lagi. Ayat apa? Misalnya kalian disuruh khotbah Yohanes 1 ayat 1 misalnya. Nah, sudah tahu bahasa aslinya seperti apa. Dan bisa menjelaskan, bisa mengaplikasikan gitu. Oke, nah ini sekarang kita masih tahap ini, tahap level 1 nih, dan level 1 berarti itu bisa membaca, bisa memparsing. Nah, level 2 itu berarti memahami. Memahami itu sintaksnya tadi. Memahami ini. Casesnya. Apa namanya? Case. Ini. Kita masih belajar ini. Ya. Nah, sekarang lihat di sini. Subjeknya mana? To, force. Terus his, Scotty. Nah kan? Ada 2 kan? Nah, kalau 2 subjek berarti 2 kalimat. Simple, ya kan? 2 subjek berarti jadi 2 kalimat. Jadi kalau saya tanya ayat 3b sampai 5 ini berapa kalimat jadinya? Yang ini. Jadi berapa kalimat ada? Hah? 4. Ya kan? Lihat 1, 2, 3, 4. Karena 4 subjek. Berarti dia ada 4 predikat nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 predikatnya. Oke? Ya.
Nah, coba yang ketiga dan keempat ini. Subjeknya apa? Tovos dan He Scotia. Sekarang predikatnya. Fine and Te Scotia. Ini semuanya. Ya kan? Terus Katelaben U auto. Nah, itu predikatnya. Tapi kalau saya tanya, predikatornya mana? Atau kepala dari predikat itu? Predikatornya mana? Fine. Terus satu lagi? Ini. Sama? Katelaben. Nah, ini. Ya. Nah, itu diingat. Nanti tiap minggu saya akan terus ngulang. Kalau lupa terus ya kepala kalian perlu saya tinju di dinding. Mungkin habis itu langsung ingat ya kan. Biasanya begitu. Oke, sekarang kita lihat nominatifnya. Tovos coba parsing lagi. Oke. Nominatif apa? Subjek, ya. Subjek. Subjek penjelasannya gimana? Nah, kalian tulis apa di situ? Hah? Subjek dari fine. Subjek dari predikatnya pasti. Ya kan? Nah, benar. Sekarang Scotia coba parsing. Scotia, dari kata Scotia artinya darkness. Oke, nominatif apa itu? Subjek. Oke, karena dia wilayah subjek kan nih. Subjek dari Katelaben. Nah, kamu lihat tuh. Terang, yang fos ya, terang bersinar, ya kan? Atau bercahaya. Ente Scotia di dalam kegelapan. Kemudian dikatakan lagi, dan kegelapan, nah ini subjek lagi. Katelaben. Auto tidak menguasai terang itu. Kegelapan tidak dapat menguasai terang atau menguasainya. Ya kan? Kegelapan sebetulnya kan tidak ada. Kegelapan itu ketiadaan dari terang. Awalnya terang, karena Tuhan itu adalah terang. Allah itu bercahaya. Apa yang diciptakan itu bercahaya. Dan terang bercahaya itu mengatasi kegelapan. Oke, itu ya. Kita tidak membahas itu lagi, tapi kita hanya sampai nominatif ini, paham di sini. Ada lagi di wilayah predikat nominatifnya? Nggak ada ya kan? Yang ada itu datif, kita belum pelajari. Kemudian auto itu akusatif, nah, kita belum pelajari nanti. Ya, nanti kalau udah pelajari sampai akusatif, sampai datif, nah kalian sudah bisa mengerti, memahami apa maknanya yang kok itu misalnya kok taruh di bawah, ya, gitu. Ditarik garis kan, ada tarik garis ke bawah begitu. Nah itu nanti kalian harus paham. Oke, kita lanjutin bahan kita. Coba perhatikan pelajarannya.
Ini kok nggak bisa full ya? Oke. Nih ya. Nah, nominatif berikutnya kita mau pelajari, lihat buku ini ya. Daniel Wallace lagi. Yang pertama subjek, oke. Yang kedua predikat. Yang ketiga kemarin atributif. Nah, ini sekarang kita mau pelajari nominatif in simple apposition. Apa namanya? Simple apposition. Mulai banyak hafal tentang istilah-istilah ini, kayak tadi nominatif, subjek, predikat ya. Nah, sekarang aposisi. Nah, aposisi itu artinya keterangan tambahan. Apa? Nah, keterangan tambahan. Ya. Keterangan tambahan itu bisa kayak memberikan satu deskripsi atau identifikasi terhadap yang disebutkan. Ya, terhadap yang disebutkan sebelumnya. Nah, misalnya saya kasih contoh di sini ya, di buku ini. Misalnya ada Yohanes, nah di sini katakan ya. Yohanes di sini subjek kan. Tapi ada keterangan tambahannya ini. Oh, Yohanes si pembaptis. Nah, jadi kata pembaptis ini aposisi. Memberi keterangan tambahan terhadap Yohanes. Atau misalnya saya ngomong, kan biasanya kita suka tambahkan satu keterangan lagi. Ya. Misalnya kita ngomong, John adiknya si Mary, nah gitu kan, adalah temanku. Nah, John adiknya si Mary. Nah, adiknya si Mary itu keterangan tambahan terhadap si John itu. Nanti ya. Misalnya Paulus. Terus keterangan tambahannya seorang rasul Kristus. Nah, itu ya. Sebetulnya kata Paulus saja cukup. Tapi ada di sisipi nominatif aposisi. Ada keterangan ekstra untuk Paulus itu. Paulus, seorang rasul. Nah, yang mana keterangan tambahannya? Nah, rasul itu, ya kan? Yohanes, rasul. Rasul. Yohanes, membaptis. Membaptis. Nah, itu ada keterangan tambahannya. Misalnya, kan kalau kita baca di sini itu kan banyak ya. Misalnya kemarin kita baca 40 martir, ya, 40 martir. Terus saya tambahkan keterangan misalnya perawan suci. Yang mana keterangan tambahan? Perawan suci menjelaskan martir yang 40 itu. Paham nggak? Misalnya, kalian kan sehari-hari kan juga bisa sih. Manner yang genit itu. Atau manner pelajar soteria. Mana keterangan tambahannya? Begitu ya. Itu namanya aposisi. Contoh misalnya di Alkitab tadi,
Kalau kita buka Matius 3 ayat 1 di Bible box-nya, ayo. Matius 3 ayat 1. Oke. Di situ ada kata Yohanes Pembaptis, benar? Nah, yang mana tambahannya atau aposisinya? Pembaptisnya kan? Menjelaskan keterangan tambahan terhadap Yohanes. Oke, sekarang coba lihat diagramnya, kenalin diagramnya. Klik kanan di buy box-nya itu yang Yunani, open anti diagram. Oke? Nah, sekarang cek kata pembaptisnya mana? Ini kan, ada kan? Baptis tes. Benar kan? Ini kan, di sini, di pertama ini. Nah, terus sama dengan Yohanes. Nah, jadi aposisi itu di ciri khas ada kata kayak gini, sama dengannya. Artinya gini, baptis ini menjelaskan keterangan terhadap Yohanes atau aposisi terhadap Yohanes. Tapi kalau saya tanya Yohanes kan nominatif juga kan? Yohanes ini jadi nominatif apa? Subjek. Kalau baptis tesnya aposisi. Nah, itu bukan predikat lagi ya. Bisa Fitri? Apa yang bisa? Oke, coba baptis di sini apa Fitri? Nominatif kan? Nominatif apa ini? Aposisi terhadap subjeknya Yohanes. Ya kan? Kalau saya tanya Yohanes di sini nominatif apa? Subjek. Subjek dari para ginetai. Predikatornya kan? Nah, tapi kalau saya tanya baptistes di sini apa itu? Aposisi. Aposisi terhadap Yohanes. Nah, gitu. Ini kan kamu lihat aja nih ada sama dengannya siapa ini? Yohanes. Jangan kamu bilang aposisi para ginetai, salah. Ya. Coba tes dulu. Nah, ini Eka. Baptis tes, coba parsing. Iya, parsing. Sebutkan nah. Baptis nominatif maskulin singular. Dari kata baptis tes, ya kan? Yang artinya baptisan atau pembaptis. Nah, di situ nominatif apa, Eka? Loh. Apa? Aposisi. Posisinya aposisi nih. Aposisi terhadap apa? Yohanes. Ini Eka ini ya, perhatiin ya. Jangan ngelamun. Tes lagi. Si nih. Sekian. Jangan pingsan lagi. Hah? Kamu kan suka pingsan. Hobi di sini kalian berdua. Mana nih? Happy juga. Nah, nyanyi-nyanyi pingsan. Berarti nggak ada Roh Kudusnya. Oke. Baptistes apa? Iskia. Hah? Nominatif. Aposisi. Terhadap apa? Yohanes. Aposisi itu artinya apa sih? Tentang tambahan. Oke. Sekarang kalau Yohanesnya subjek dari ini predikatnya kan? Para gine. Nah. Oke, bacanya apa? Para ginetai.
Artinya Yohanes muncul atau tiba, ya, sampai. Nah, dengan di sini tampillah Yohanes Pembaptis. Maksudnya Yohanes Pembaptis itu muncul, datang ke padang gurun Yudea, ya. Oke, ini contoh ya. Nah, sekarang coba latihan. Kita buka atau kalian lihat dulu di sini Wahyu 1 ayat 5. Ini kan ada contoh lain. Coba buka di situ. Wahyu 1 ayat 5. Nah, atau di buku Emik ini posisi ya itu di halaman 29 ya. Atau nih lihat 2 Korintus ini ada contoh lain, 2 Korintus 1 ayat 1. Nih ya. Ada kan? 2 Korintus 1 ayat 1. Coba buka black box-nya. Oke. Nah, Paulus ya. Di situ dikatakan apostolos Kristus Yesus. Nah, ya. Nah, di sini disebutkan Paul, an apostle of Christ Jesus. Right? Nah, klik kanan. Sekarang kita anti diagramnya. Yang mana subjek, yang mana aposisinya? Ayo, coba. Ini kan parsing coba. Apostolos nominatif kan? Paulusnya juga nominatif. Nah, yang mana aposisi, yang mana subjek? Iya, aposisinya apa? Apostolos. Paulusnya? Subjeknya Paulus. Apostolosnya hanya memberikan keterangan tambahan terhadap si Paulus. Oke? Nah, paham, Raymond? Oke, coba apostolos di parsing, Raymond. Hah? Kamu belajar tuh jangan kayak tukang parkir gitu loh. Ingat ini kamu sudah lagi belajar nih. Jadi mesti lengkap. Ya. Kalau tukang parkir tuh ngomongnya nggak lengkap loh. Stop. Nah, itu aja dah, ya kan? Oke, coba apostolos parsing. Terus apostolos artinya apostolos, apostol, rasul. Ya kan? Oke. Itu apa? Nominatif apa? Aposisi. Nah, kamu jelaskin gini nanti. Ya. Oh, kamu jelasin ini adalah nominatif apposition atau aposisi. Oke, nominatif apposition. Nah, artinya apa? Kamu jelaskin. Oh, kata apostolos. Oke, ya kan? Kata apostolos adalah aposisi. Nah, kamu tulis gini. Atau keterangan tambahan
terhadap kata apa? Paulos. Nah, gitu. Tulis Yunaninya gitu. Ya, nah ini tugasnya kayak gitu. Nah, sekarang coba cek di ayat itu lagi. Ayat 1 sampai 2 itu mana posisinya yang lain? Masih banyak di situ. Nah, coba. Yang nominatif ya. Hah? Oh iya, betul. Adelphos. Posisi terhadap apa? Timotius saudara. Saudaranya maksudnya. Benar kan? Nah, Timotius subjeknya. Posisinya ho adelphos. Adelphos itu artinya saudara. Saudaranya Paulus dia, ya. Paulus menyebutnya sebagai saudara. Nah, posisi. Mana lagi? Hah? Teu. Terus Teu posisinya? Bukan. Posisinya yang mana? Apa? Itu bacanya apa? Patros. Patros Happy. Jangan Patra. Patros atau Teu yang jadi posisi? Apa? Posisinya apa? Oh, salah. Yang nominatifnya yang mana? Teu itu nominatif. Teu itu jawab pasing. Teu itu genitif. Saya tanya nominatifnya, maka nominatif itu patros. Patros itu berarti nominatif apa? Subjek, predikat, atau posisi? Posisi. Lihat ada sama dengannya itu loh. Ya kan? Ada sama dengannya kan? Nah, berarti patros di sini posisi terhadap Bapa, Allah. Jadi Allah Bapa. Kata Bapa itu memberi keterangan terhadap Allah. Allah kita Bapa gitu. Terus apa lagi di situ? Kurio. Enggak, posisinya yang mana? Ada. Yesus Kristus. Tapi memang dia bukan nominatif ya, genitif. Tapi genitif posisi. Nah, nanti ada genitif posisi juga. Oke? Oke, ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nominatif yang lain, misalnya di sini ada tambahan ya, misalnya nominatif yang kita sebut sebagai nominatif for vokatif atau nominatif of address. Jadi bentuknya nominatif tapi untuk address. Address itu maksudnya sapaan, menyapa. Menyapa itu kan misalnya saudara-saudara, itu menyapa.
teman-teman. Nah, saya itu menyapa. Hai jemaat, ya, atau misalnya, ya, kalau misalnya dalam doa itu kan kita menyapa Tuhanku, ya Allahku, sapaan kan? Kalau kita bisa panggil saudaraku, temanku, misalnya Tuhanku, nah itu sapaan. Oke. Coba kita lihat misalnya Roma 1 ayat 13. Coba kita buka Roma 1 ayat 13. Di situ saudara-saudara, ada kan? Aku mau, benar? Ya. Supaya kamu dan seterusnya. Nah, sapaannya yang mana? Saudara-saudara. Coba kita lihat Yunaninya apa di situ. Adelphoi. Ya? Nah, jadi coba kita lihat anti diagram buka. Nah, kita parsing Adelphoi-nya. Vokatif kan? Oke. Nah, ini bentuknya di sini saudara-saudara apa? Subjek ya kan? Tapi bentuknya vokatif, artinya apa? Sapaan. Nah, sekarang kita belajar case yang lain namanya vokatif. Vokatif itu fungsinya satu, yaitu untuk apa? Menyapa. Oke? Nah, jadi di situ kata Adelphoi-nya fungsinya dua, menyapa, sapaan sebagai subjek. Oke, lihat contoh lain misalnya Lukas 8:54. So, kita buka Lukas 8 ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Mana sapaannya? Hai Pak, pais itu. Anak itu berarti di situ pais. Coba, ada kan pais? Nanti diagramnya aja kita buka di sini. Nih, ada pais kan? Hei pais. Benar? Oke. Ya kan? Hei pais. Nah, nominatif, feminim, singular. Paisnya nominatif. Nominatif apa? Sapaan. Oke. Jadi bukan sapaan. Sapaan atau sekaligus dia sebagai subjek. Hai anak, bangunlah. Ya, sapaannya. Oke, menyapa bisa pahami ya, menyapa itu. Oke, ini nominatif lain. Saya pikir nggak terlalu penting ya. Nah, ada satu lagi namanya nominatif absolut. Tadi nominatif vokatif atau sapaan. Sekarang nominatif absolut. Nah, nominatif absolut itu maksudnya gini. Dia bentuknya sudah pasti nominatif, ya, untuk title, gelar, atau sebutan untuk salam, ya. Misalnya gini, contohnya, Paulus, hamba
Kristus Yesus. Oke. Nah, kata Paulus di sini ini nominatif absolut. Atau wahyu Yesus Kristus. Nah, kata wahyu di sini ini kan adalah sebuah title atau Paulus hamba Yesus Kristus. Nah, Paulus ini adalah salutation. Nah, ini perlu tahu ya. Nah, nanti kalau misalnya di dalam kalimatnya, misalnya kita buka ya Roma 1 ayat 1. Roma 1 ayat 1. Paulus, buka anti diagramnya. Tuh ya. Ada kata Paulus kan? Nah, di situ nominatif kan? Nah, bisa subjek atau nominatif absolut. Posisinya apa? Coba di situ. Ada aposisi nggak? Yang ini. Aposisinya apa? Roma 1 ayat 1. Aposisinya apa? Doulos. Benar kan? Paulus hamba. Ya kan? Nah, ini aposisinya terhadap Paulus. Oke. Nah, jadi kita udah belajar tadi ada aposisi menyapa, vokatif apposition, sapaan, terus ada aposisi, ya kan? Oke. Dari awal tadi ada subjek, ada predikat, kemudian kita udah tambahan aposisi, kemudian ada namanya vokatif, ya, atau sapaan. Nah, nanti kita pelajari vokatif case lebih lanjut. Ini tentang sapaan. Nanti kita cepel dulu ya. Habis itu kita masuk ini vokatif case, sapaan lagi. Ya, mati.